Gimana ya, banyak yang belum tahu, belum paham, padahal denger-dengar kontestannya itu sampai dengan 30-an, bener ya? Sempat tinggal di suatu daerah yang terkenal akan penghasil beras pandan wangi. Terus ya udah, jadi nggak ada tuh mengenal tentang fashion. Tiba-tiba ada satu kejadian, rumahku tuh kesambar petir. Ya dulu waktu SMP masuk sekolah, pernah kepikiran, aku pengen jadi guru deh. Tapi pertanyaannya, kenapa jadi model? Kita harus casting. Dan kali pertama datang itu ditolak. Modeling. Dan dengar-dengar sempet dapat kontrak untuk acara gede banget tuh. Sempat mau give up ya, karena kayak susah banget untuk dapat casting call. Terus kenapa bisa sampai akhirnya ikut Miss Mega Bintang Indonesia? Bisa gaya, aku aja dulu jujur casting ke event aja ditolak dulu. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel Yayasan Dunia Mega Bintang bersama saya Calvin Robin, dan hari ini kita akan bahas seru-seruan mengenai World Top Model Indonesia, Fania Agustina. Yeay. Halo semuanya, aku Fania Agustina, your World Top Model Indonesia 2023. Coba tepuk tangannya dulu dong kita semua yuk. Gemuruh. Nah, jadi hari ini Fania khusus episode mengenai World Top Model. Ini ajang yang gimana ya, banyak yang belum tahu, belum paham, padahal denger-dengar kontestannya itu sampai dengan 30-an, bener ya? Betul sekali, Itu ada tuh banyak banget ya. Nah, tapi sebelum ke situ, pastinya nih teman-teman yang di rumah udah pada tahu kalau biasanya nih Van, kita di awal selalu bahas masa kecil, masa lalu seorang Fania. Karena banyak banget yang taunya sekarang Fania Agustina dengan bondol new hair dari Ivan Gunawan ya tentunya ya. Dan kita mau tahu kenapa bisa jadi model gitu. Kita bahas satu-satu dari masa kecil seorang Fania. Kalau lihat nih Fania Agustina sekarang, pasti orang pikir kayak boys, modest gitu ya. Nah itu tuh udah dari kecil kayak gitu atau kayak gimana sih? Oke, jadi waktu kecil aku tuh sempat tinggal di suatu daerah yang terkenal akan penghasil beras pandan wangi. Nah, kira-kira apa nih? Coba di searching. Nah, terus biasalah kehidupan di desa, pasti main ke sawah, terus main sama teman-teman main bola. Terus ya udah, jadi nggak ada tuh mengenal tentang fashion, cara berpakaian. Itu masa kecil aku kayak Ngelihatnya gitu. cuma padi-padi gitu ya. Padi-padi, Sungai ya, gitu ya. sungai, gunung. Jadi masa kecilnya Fania nih ternyata udah, apa ya, orang bilangnya apa sih, boys, tomboy. Ya bisa dibilang sedikit tomboy ya. Udah main-main lari-larian gitu Lari. segala macam ya. Mainnya sama anak laki. Kebanyakan anak laki-laki, tapi yang lebih kecil daripada aku. Jadi kayak ketua geng ya. Ketua geng. Ketua geng ya. Betul. Tapi kecil nggak bondol dong. Panjang dong. Enggak sih, rambutnya panjang. Panjang ya. Nah, dulu kan lahir di Jakarta terus pindah ke desa, lalu kenapa akhirnya sekeluarga atau Fania memutuskan untuk yaudah kita ke Jakarta lagi dan aku akan meniti karir aku sebagai model. Itu gimana perjalanannya? Boleh ceritain nggak? Oke, jadi sebenarnya ini ada kisah ya di perjalanan hidup aku gitu. Jadi waktu semasa kecil kan papaku itu pengusaha beras. Jadi suka ngolah beras, nanti berasnya dikirim ke Jakarta. Long story short ya, itu pada saat lagi jaya-jayanya banyak orderan beras ke Jakarta. Pokoknya dulu rumahku tuh banyak beras-beras gitu Kak, juragan beras. Pengepul ya ini kayaknya. Betul. Emang jualan ya guys, Jualan. bukan orang-orang yang ngumpulin gitu ya, bukan ya? Bukan. Abis itu tiba-tiba ada satu kejadian, rumahku tuh kesambar petir. Mohon maaf, petir nih. Iya. Oke, kesambar petir terus. Dan rumahnya itu bener-bener kayak satu kampung itu mati lampu gara-gara rumahku kesambar petir. Rumahnya kayak atapnya tuh udah kalau kita lihat Terbongkar langit gitu. terbongkar. Sampai lantainya tuh kalau kita masuk ke dalam rumah itu kayak anget Kak. Gitu, tapi Itu kayak guntur nggak sih kalau yang segede itu? guntur, iya. Dan Terus? Tuhannya pada saat kejadian kita tuh emang nggak ada di rumah, jadi ada di rumah nenek. Jadi kita masih selamat, cuma rumahnya aja dan barang-barang seisinya yang berantakan. Oke. Jadi karena kejadian itu
keluarga kayak memutuskan untuk kayaknya udah deh. Ya trauma juga, kayak aduh ngeri ya rumah nih di pinggir sawah, terus kalau ada petir tuh kita semua jadi trauma gitu, akhirnya udah pindahlah ke Jakarta. Oh, jadi singkat ceritanya kan ada kejadian seperti itu, tapi untungnya nggak ada yang terjadi di keluarga ya. Maksudnya karena musibah itu ternyata semuanya tetap sehat sampai sekarang ya. Sehat. Cuman trauma-trauma aja kalau udah mulai rintik-rintik kayaknya. Iya, kalau ada petir tuh kayak awas nanti kesamber, jadi Iya. jangan main handphone. Jadi karena ya itu trauma masa kecil Eh itu. sumpah, itu zaman dulu banget kalau ada petir jangan main handphone, mak Iya. gue. Mak gue itu apalagi biasanya kalau ada petir tuh nggak boleh deket pintu, nggak boleh pakai baju merah. Bener gak sih kalian gitu gak sih? Nggak ya? Nggak boleh pakai Iya baju kan, merah. iya kan, iya kan. Ini cerita-cerita dongeng masa lalu ya, kagak tahu kebenarannya. Tapi kejadian itu yang akhirnya membuat Fania, berarti dari SMP kalau nggak salah udah ke Jakarta lagi ya? Betul, SMP, terus yaudah seperti anak-anak pada umumnya belajar, sekolah, dan aku tuh anak yang sedikit, apa ya, dulu tuh ambisius gitu. Aku suka belajar, maksudnya aku suka kayak situasi kelas, terus kalau waktu di sekolah nih, aku tuh bisa datang yang paling pagi, pulangnya paling sore, karena aku seneng main di sekolah. Itu zaman aku atau masa sekolah ya, itu kayak gitu aku. Indah banget kayaknya ya. Indah. Dinanti-nantikan. Jarang loh guys. Biasanya kalau anak sekolah tuh maunya hari libur. Kalau Fania Agustina maunya justru berangkat paling pagi, pulang paling terakhir. Lebih ke satpam ya gue lihat-lihatnya. Iya, soalnya seneng aja, kayak dulu ngobrol sama guru-guru gitu, kayak oh, gimana nih Pak, gini diskusi, dan aku seneng kayak dengan diskusi itu kayak walau apa ya bisa dapat banyak hal gitu, bisa belajar, bisa memperluas sudut pandang juga, itu sih yang aku suka. Kalau aku tangkep nih berarti dari masa kecil SMP, SMA-nya Fania itu, Fania tuh kayak mau jadi guru gitu kali ya. Iya, dulu waktu SMP masuk sekolah pernah kepikiran aku pengen jadi guru deh. Dan waktu kecil, karena kenapa aku sering main sama anak kecil, kan sering kita main kayak mamah-mamahan gitu Kak. Ngerti gak sih kayak kita main Masak-masakan ya mungkin maksudnya. masak-masakan gitu loh. Lu mau pikiran lu ya. Jadi tuh apa ngumpulin anak-anak di desa kayak yang Diajarin. Iya, diajarin. Terus aku tuh selalu pengen jadi guru, kayak pokoknya kita main belajar-belajaran ya, aku jadi gurunya. Terus misalkan yang lain kayak aku mau jadi guru, yang enggak, aku aja, karena ya aku seneng jadi Seneng ya, apa seneng. tapi Tapi membagikan. karena itu passion mungkin ya, karena aku juga punya saudara kandungku emang passionnya juga ngajar. Mau dia pergi kemanapun akhirnya dia lebih suka ketemu orang, dia bagi ilmu, dia bisa ajar sesuatu, mengembangkan pribadi orang lain lewat dia. Dan mungkin itu yang ada di Fania. Tapi pertanyaannya, kenapa jadi model gitu? Itu gimana ceritanya? SMP, SMA udah di Jakarta, terus modeling tuh pertama kali gimana? Modeling. Jujur, modeling itu awalnya bukan mimpi aku. Kan cita-cita aku pengen jadi seorang guru gitu. Berarti kan pengen menempuh pendidikan yang lebih. Tapi karena satu dan dua hal, ya orang tuaku bilang kamu jadi model deh, kamu punya potensi. Terus aku mikir, kayaknya masa sih jadi model? Aku dulu tuh ngerasa gak cantik gitu, karena ya my skin tone gitu, terus kayak ngerasa tinggi besar untuk sekolahan, jadi aku nggak pede sama penampilan aku. Terus akhirnya ya udah dimasukin ke sekolah modeling ya, Kimi Jayanti, dan mamaku tuh bilang gini, Ade, sekolah modeling itu tidaklah murah, jadi bener-bener belajar yang benar dan jadilah model, soalnya itu menghasilkan loh Dek, dan itu bisa membantu kamu untuk mengejar mimpi kamu untuk menempuh pendidikan. Itu ternyata guys, awal mula. Berarti ternyata itu bukan mimpi seorang Fania, tetapi orang tua yang menemukan bahwa anak gue ini sebenarnya punya potensi nih, kayak gitu ya. Betul, dan pada saat dijalani, yaitu apa ya namanya juga orang tua, pasti kan selalu ingin memberikan yang terbaik sama anaknya. Dan kadang doa dan dukungannya itu benar-benar sangat berpengaruh ya. Pada saat masuk di Kimi Jayanti School, ketemu sama Miss Kimi, jadi aku juga mau say thank you sama Miss Kimi yang udah mengenalkan aku dan ngajarin aku tentang modeling, karena dari situ aku jadi terinspirasi bahwa wah, jadi model itu keren ya. Ternyata bukan cuma penampilan, you need to be smart, you need to be confident, dan dengan modeling you can empower woman each other gitu. Jadi kayak aku happy, dan setelah kelas itu aku langsung bilang, oke, aku pengen jadi top model. Jadi ternyata karena kelas itu juga men-trigger
Fania ternyata kayak, oh ternyata model is a cool thing gitu ya. Sampai Ya. akhirnya sekarang benar-benar digelut. Itu kalau boleh tahu tahun berapa ya pertama kali jadi model? Jadi waktu itu lulus SMA ya, berarti sekitar ya 5 tahun yang lalu. Oh oke, berarti 2019. 2019 ya, sebelum COVID. Masuk Kimijanti School, terus belajar modeling, dan puji Tuhannya nih abis setelah selesai sekolah modeling, aku dapat sign kontrak sama 21 Millimeters yang sampai saat ini menjadi agensi aku, yang manage aku. Di awal karir itu ternyata nggak mudah, jadi awalnya kayak oke nih, aku udah bisa catwalk, udah bisa foto. Iya. Pas masuk ke real world-nya professional model, kita harus casting. Dan kali pertama datang itu ditolak, ditolak, ditolak. Dan itu tuh kadang bikin ngedown. Iya, kayak bener gak sih gue ada di sini kayak gitu ya. Terus ngelihat kayak wah ternyata model di Jakarta tuh keren-keren. Terus kayak dari situ harus terus improve dan harus terus mengenali diri secara dalam biar bisa nunjukin bahwa ya kita tuh keren, kita itu deserve untuk mendapatkan kesempatan yang ada gitu. Ini perlu dicatat sih sama teman-teman yang mau masuk ke dunia modeling ya, bahwa nggak ada yang semuanya tuh instan dan mudah. Tapi kayak Fania yang mungkin kita lihat looknya unik satu, udah model banget, udah ada basic belajar sama Mbak Kimi ya. Tapi ternyata waktu casting ada masanya juga bahwa oh enggak deh, gua nggak nyari lu. Karena seringkali desainer juga apa ya, nggak nyari bentuk badan, nggak nyari keunikan, tapi dia nyari yang emang cocok buat dia gitu ya. Dan itu kenapa sampai sekarang pun kalau desainer mau ada show atau apa tetap ada casting ya. Betul, Ya kan? jadi aku kayak kalau buat yang jadi model gitu ya, menurutku gak cuma hanya skill catwalk dan pose, tapi kamu harus punya ketahanan akan penolakan gitu. Jadi jangan ditolak sekali, 2 kali langsung ngedown, langsung ngerasa kayak enggak deh, gue nggak bisa jadi model, enggak deh, kayaknya dia nggak suka deh sama gue. Oh desainer ini kayaknya gini. Gak boleh ada rasa seperti itu, harus ada rasa kemauan untuk berkembang, mencoba yang terbaik. Jadi kayak sekali gagal, ya udah sedih boleh, itu manusiawi, Wajar ya. wajar, tapi yang penting harus improve dan menganalisa kayak kenapa aku gagal. Oh mungkin catwalkku, oh mungkin look aku. Jadi terus dicoba sampai dapat. Dan karena casting-casting itu juga sebenarnya jadi tahu nggak sih lapangannya, oh ternyata di Jakarta ini model-modelnya kayak gini-gini nih, oh yang dicari ternyata yang looknya kayak gini. Kan kadang-kadang kita bisa improve, bener kata kamu kan, oh lebih banyak yang dipakai nih yang AG misalkan gitu ya. Oh iya deh, kalau untuk casting designer ini gue harus cari tahu nih, gue harus datang dengan seperti apa. Biasanya kan tetap bare face, biasanya gitu-gitu ya, kaos putih, jeans, tetap kayak gitu-gitu. Cuma maksudnya kita punya pembawaan, attitude-nya. Mungkin satu kata yang tepat adalah tadi resilient. Jadi nggak Resilient. menyerah ya, nggak mudah lelah, nggak mudah menyerah, itu yang penting buat teman-teman yang mau terjun ke dunia model. Jadi 2019 Fania Agustina masuk ke dunia modeling dan dengar-dengar sempet dapat kontrak untuk acara gede banget tuh. Oke. Tapi tiba-tiba Ya ditunda. ditunda. Jadi waktu itu kayak casting terus ada fashion show yang besar ya. Terus udah dapet gitu kayak Fania kamu dapet nih. Terus aku udah kayak seneng kan, wah Portofolio naik. portofolio naik, bisa jalan sama model-model yang aku kagumi, satu stage, tiba-tiba pandemi. Di situ Lemes semua ya. lemes, sempat mau give up ya karena kayak susah banget untuk dapat casting call karena yang namanya juga COVID kan kita tahu ya membatasi sosial secara langsung. Jadi casting tuh by online. Pada saat itu karena aku masih baru di dunia modeling, portofolio belum banyak, orang Iya. belum tahu aku. Jadi Dan cukup kalau sulit. lihat secara online kadang-kadang beda ya sama realnya gitu. Betul, beda karena kadang yang kenapa kita harus datang casting, makanya aku tuh selalu bilang sama diri aku, misalkan kayak sekarang aku udah mendapatkan title World Top Model dari Kak Ivan. Kalau ada casting, aku tetap pasti datang karena itu nunjukin bahwa itu profesional, karena kan desainer butuh melihat kita secara langsung, bukan hanya cuma look, tapi energi kita match gak sama karya-karyanya. Gak cuma data doang ya, Betul. tapi auranya kita. Karakter, pembawaan, jadi benar-benar bisa membuat suatu karya
pagelaran yang benar-benar sukses, bisa tersampaikan ke audiensnya secara tepat sasaran gitu Jadi buat istilahnya. kalian nih yang lagi naik-naik, tinggi-tinggi, atau menjadikan Fania Agustina ini role model, bener dong, bisa jadi kan. Kalau Fania sendiri pasti aku tahu punya role model, nanti aku tanya. Tapi ini buat di rumah yang menjadikan Fania Agustina sebagai role model, itulah karakternya, attitude-nya, tetap tinggi tapi tetap merunduk. Seperti Padi. yang tidak tersambar petir tentunya. Iya ya. Iya betul. kan? Ya kan jadi gitu guys, udah di atas tetap harus menunduk. Kalau harus casting tetap datang, nggak boleh sombong ya. Betul. Nah itu akhirnya pandemi gugur karena modeling susah, nggak punya portofolio, nggak punya show yang banyak, experience. Terus kenapa bisa sampai akhirnya ikut Miss Mega Bintang Indonesia? Itu tahu dari siapa? Dan kenapa pageant masuknya dan gimana ceritanya coba? Oke, jadi pertama itu banyak orang yang kayak ngetekin aku gitu, coba ikut Miss Mega Bintang gitu, desainernya Kak Ivan Gunawan. Dan di dulu tuh aku sempat pertama yang ada pikiranku kayak, hah bisa gak ya? Aku aja dulu jujur casting Kak Ivan aja ditolak dulu. Oh sempet casting nggak Kak Ivan? Sempet, aku selalu casting. Tahun berapa inget nggak? Pokoknya show manja hijab gitu. Masih butiknya tuh belum yang di sini, masih yang sebelah. Berarti udah berapa tahun lalu tuh? Berapa Butiknya tahun masih ya? di sebelah. 4 tahun lalu ditolak. Ditolak. Hei Ivan Gunawan. Terus enggak. Matanya mungkin dari itu belum tercelikan ya, belum Kan. terlihat ya. Karena kan emang mungkin belum improve banyak gitu kan. Terus ada momen gitu dimana orang kan makin banyak yang kayak ikut aja. Terus satu momen dimana yang benar-benar bikin aku jadi daftar itu di momen-momen terakhir sebetulnya Kak. Ada orang ya yang bilang sama aku gini, Van, kalau aku jadi kamu masih muda, aku akan coba ambil kesempatan yang ada. Kita gak pernah tahu kesempatan itu akan membawa kemana. Terus aku mikir, ya juga ya. Modeling pada saat itu aku masih kayak kadang dapat, kadang enggak. Terus aku mikir, ya mungkin ini jadi kesempatan dan mungkin jalan buat aku. Akhirnya aku daftar, dibawa dalam doa, kayak aku bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku tuh pengen jadi top model. Dan as we know, pageant itu kan kayak beda banget sama model. Beda. Tapi aku serahkan padamu, kayak kalau emang dapat beauty pageant, ya aku juga siap karena istilahnya itu jawaban dari Tuhan. Tapi kalau dari hati kecilku aku pengen jadi top model. Jadi aku pas daftar Miss Mega Bintang tuh kayak lost dan aku serahkan sama Tuhan. Ngerti. Jadi gimana ya, kayak kamu masuk satu ajang ini yang kamu tahu nih bakal berbeda. Walaupun terlihatnya sama ya, pageant, model, mereka foto, mereka tentang look dan segala macam. Tapi beda lah buat teman-teman yang pengamat pageant, pengamat modeling, pasti mereka tahu itu berbeda, dunia yang berbeda. Tapi kamu kayak daftar, pengen mencapai cita-cita, tapi sebenarnya maunya top model. Tapi yang ada nih lagi ada ini nih. Ya udahlah aku daftar kayak, tapi tetap doanya yang top model. Dan akhirnya guys, ini aku merinding loh. Beneran aku merinding sampai ke tahap World Top Model Indonesia dan terbang ke Monaco. Ya, jadi jujur aku tuh ya itu ya, kadang kita dalam hidup tuh nggak pernah tahu hidup tuh akan membawa kita kemana. Waktu pas awal daftar kayak orang kan taunya oh itu ke Miss Grand. Aku tahu Aura Karisma, dia kan dulu juga model sangat terkenal, salah satu orang yang aku kagumi juga, Kak Aura. Terus aku lihat kayak kerennya Kak Aura. Tapi aku tuh pengen jadi model, tapi aku jadi kayak ya udah aku jalani. Terus pada saat ada pengumuman, ada ajang World Top Model, aku langsung kayak oke, ini ajangku. Pokoknya aku mau ke World Top Model. Dan fun fact nih, pas karantina mungkin bisa ditanya sama teman-teman karantina semua, aku tuh kayak yang bilang, aku mau ke World Top Model. Sampai ke Cia, aku ingat Cia, aku punya story sama Cia di mana kita lagi duduk nih breakfast gitu. Terus aku nanya, Cia, kamu mau kemana? Terus dia bilang, aku mau ke Miss Grand. Terus aku bilang gini, aku yakin sih kamu bisa. Kamu doain aku ya ke World Top Model. Dan kita kayak, ya Kak, semoga kita sama-sama jadi anak Kak Igun. Dan ya puji Tuhan, terkabulkan. Semua yang diucap, semua yang dibawa doa, semua yang ditanam di hati dan diusahakan. Akhirnya kejadian. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah yang punya mimpi, jangan cuma ngimpi ya.
bangun. Hey, bangun Yudi. Dia lagi tidur di situ. Bangun dan usahakan mimpi kamu ya. Karena mimpi akan cuma jadi mimpi kalau nggak diperjuangin. Betul. Gila, kalimat gue ini lagi ini banget ya hari ini ya. Kayak Terus, lagi bener, kayak orang bener ya. Dan bener banget ya kata Kak Calvin, harus percaya sama mimpi. Jadi waktu pas semasa sekolah, kan kita suka ada tugas kayak bikin map mimpi gitu kan. Kayak misalkan gambar your goals gitu. Terus aku tuh daftar waktu itu, enggak, itu setelah lulus ya. Jadi ada momen dimana aku bikin tugas ke yang sekolah itu, aku bikin lagi pas waktu lulus SMA, aku iseng gitu. Aku besar mau jadi apa ya gitu. Terus aku bikin lulus SMA ke modeling school. Nah dari modeling school aku bikin peta mimpi tuh. Aku mau ikut ajang internasional modeling. Aku pengen jadi internasional model. Lalu pengen punya sekolah modeling. Pokoknya aku nulis tuh mimpiku. Semua semua aku mimpikan dan puji Tuhannya kayak satu-satu kayak sama Tuhan itu dibikin jadi nyata dari gambar yang mungkin nanti aku bagi ya di Instastory aku, nanti aku akan bagiin, itu bener terjadi. Jadi bener-bener harus diingat, karena mimpi itu kan kalau kita udah bangun kita lupa ya gitu kan. Nah begitu juga sama dengan mimpi yang teman-teman punya, harapan teman-teman punya, besar mau jadi dokter, mulai diingat, mulai dikerjakan, mulai research, mulai cari tahu cara jadi dokter tuh seperti apa. Dan begitu juga Fania, dia lulus SMA, walaupun aku tahu nih dari hatinya seorang Fania, bahkan sampai saat ini dia masih menjadi guru model untuk anak-anak. Jadi passion gurunya tuh nggak hilang. Dan aku tahu juga nih, alasan salah satunya kamu ikut MMBI katanya kan juga mau cari beasiswa itu kan. Betul. Biar siapa tahu one day ada yang mau kasih beasiswa juga, mungkin dari yayasan atau seperti apa, kita nggak pernah tahu jalannya. Betul. Tapi harapan itu tetap ada untuk Fania bisa mengajar. Walaupun sekarang tetap jadi guru model untuk anak-anak gitu ya. Tercapai jadi guru modeling gitu ya. Yes. Tetap di jalan yang tepat. Di jalan yang sejalan. Waktu MMBI itu kan karantinanya tuh semua gimana ya istilahnya, kayak jambak-jambakan lah ya. Itu walaupun edisi pertama gitu ya. Tapi itu kayak semua udah dar der dor gitu ya. Dan jujur ya, aku tuh melihat Fania ini adalah dark horse. Kenapa? Karena kayak di detik-detik semifinal itu tuh tiba-tiba aku kayak, dia siapa ya? Kok jalannya tiba-tiba kayak gini? Karena yang waktu pembagian SAS ya kalau nggak salah, itu aku nggak hadir, nggak bisa lihat. Jadi aku cuma dari YouTube aja. Dan YouTube kan kayak banyak angle gitu kan. Kalau ini waktu semifinal kayak, dia siapa ya? Kok beda ya? Terus waktu swimsuit, sportwear juga kayak, kok dia jalannya keren ya, beda ya. Dan itu buat aku kayak dark horse banget. Jadi waktu di malam final, aku kan tulis tuh prediksi. Oh iya. Aku tulis yang masuk top 5 tuh Ritasha, Valerie, Chelsea, dan Vanessa dan Fania Agustina. Maaf banget Sahida waktu itu nggak masuk di aku, tapi karena kan pemikirannya tuh kayak, oh ini nih world top model gitu kan. Oh ya nih Fania banget. Tiba-tiba tidak ada Fania Agustina dalam jajaran top 5 dan masuk Sahida. Tapi waktu Sahida dimasukin yayasan sih gila sih memang. Aku langsung percaya oke, dia bisa masuk world top model gitu kan. Tapi gimana perasaan Fania saat itu? Di 10 besar nih, dikit lagi. Kayak itu one step away doang loh. Kayak panggil nama gue dan gue yakin gue masuk world top model. Tapi ternyata kandas. Waktu itu at the exact moment perasaan kamu kayak gimana? Perasaan aku pasti sedih tuh ada ya, kecewa. Tapi nggak tahu ya Kak, ini aku tuh orangnya tuh sangat perasa ya. Aku tuh kayak meyakini. Jadi dari awal masuk aku tuh emang udah yakin kayak aku mau ke world top model dan aku akan ke world top model. Terus tiba-tiba pas pengumuman nggak masuk top 5. Tapi tuh aku merasa tenang. Waktu itu aku mikirnya ketenangan itu mungkin gini, kayak kalau pasti akan ada jalan lain menuju internasional. Jadi tenang aja Fania, it's okay. Karena perjalanan Miss Mega Bintang juga membawa kamu sangat
jadi jauh lebih baik, dan impact Kak Ivan kan bener-bener sangat kayak social mediaku naik, orang jadi lebih tahu aku as a Fania model. Waktu itu aku udah bersyukur, oh kayak top 10, it's okay, Fania nggak masuk top 5, ini udah pencapaian, apalagi aku nggak pernah ikut kompetisi. Aku tuh anaknya tuh apa ya, jarang banget kayak ikut kompetisi-kompetisi. Kalem-kalem aja, Kalem. yang penting kerjain apa yang kita bisa Iya. gitu ya. Nggak terlalu kompetitif yang Betul. ngejar gimana gitu ya. Dan Miss Mega Bintang jadi kompetisi pertama di hidup aku. Nggak pernah ikut apapun. Dan Langsung masuk top 10. langsung masuk top 10 dan ya udah, aku kayak Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Oke, mungkin porsinya aku bukan di World Top Model International, but then aku jadi top 10 Miss Mega Bintang yang Ya. kamu percaya saat itu Betul. adalah pintu jalan kamu di dunia internasional. betul. But then miracle happens, ya. Kalau kita tahu di setting ceremony yang pembagian revealing kan, gitu. Tiba-tiba Kak Ivan mengumumkan bahwa ada penambahan yaitu aura. Aku langsung kayak, ini pasti Sahida. Terus aku kan datang tuh hari itu kan, aku langsung sumringah kayak, prediksi aku bener terjadi prediksi aku. Dan jujur ya, di saat itu, di momen itu aku nangis banget kayak, dan aku ingat banget aku samperin kamu dan aku nangis kan. Aku bilang sama kamu kayak, kalau itu rezekinya kamu, mau siapapun, orang yang lain bilang nggak dikasih ke kamu, ujung-ujungnya bakal dapet di kamu. Dan aku lihat kamu gemeter banget di atas panggung hari itu. Bahkan waktu tiba-tiba harus catwalk kamu nggak tahan, aku lihat kamu sepanjang jalan itu kamu. Dan aku percaya itu doa kita, usaha kita yang ternyata terbayar semuanya. Dan itu boleh ceritain gak sih perasaan kamu tuh benar-benar kayak itu, benar-benar kamu tahu gak sih sebelumnya kalau kamu bakal keluar tamu? Kan kadang-kadang orang bilang kayak gak mungkin lah, pasti mereka tahu atau gimana. Tapi jujur di sini jujur. Jujur awalnya tuh nggak tahu kayak ajang apa ya. Jadi itu dihubungin pasti kan di DM gitu. Mau ke ajang internasional gak? Terus aku jawabnya gini, mau, tapi kalau boleh ke World Top Model. Terus Kak Ivan bilang, lihat aja nanti gitu, pokoknya tunggu gitu. Terus pada saat itu rame ada Miss Kopi, terus Feby Dengah juga kan kayak naik. Terus waktu itu iya ya gitu. Pokoknya aku masih kayak berharap tapi kayak aku nggak tahu gitu. Pada saat unleashing baru kayak, ya jujur pada saat di acara itu udah berasa, oh kayaknya aku ke World Top Model nih. Tapi tetap ya yang namanya rasa yang mendapatkan sesuatu hal yang kita memang tuju itu. Bener gak sih? Iya, terus jadi pengen nangis. Meluap ya. Gak apa-apa, ditumpahkan aja di sini. Ada tisu kan di butik ini? Ya, mohon maaf ya, tisu kotor dong. Gue jitak, ntar ginjalnya potek-potek ya. Jadi disitulah bener-bener, ini berair loh. Berair, beneran ya guys, beneran. Jadi bener-bener mimpi yang jadi kenyataan ya seperti ini. Dia ada gini-gininya juga ya. Oh itu biar nggak shaking badannya. Ngerti nggak? Lu jangan lu gini-gini di ujung ngapain. Betul. Ini kalau kamera ada satu sorot dia dah. Nah gitu dong gerakannya, gesit. Aduh, gitu. Kalau terima lihat wanita cantik nangis gitu kan. Ya, gitu. Oke, ada kamera langsung tiba-tiba harus foto produk. 3, 2, 1. Mampus. Tepuk tangan dulu. Hebat tetap ya. World Top. Tetap 3, 2, 1. Itulah air mata bahagia yang sesungguhnya ya. Bener ya Van ya. Nah kita masih banyak banget nih yang mau kita bahas tentang setelah kepilih persiapannya gimana. Ajang World Top Model Internasional kayak gimana. Tapi kayaknya waktunya udah nggak cukup lagi nih. Jadi kita masuk nanti ke episode kedua. Sampai jumpa lagi.